Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan penilaian prestasi kerja. Terkait dengan hal tersebut, apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini mengenai penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pengertian mengenai penilaian prestasi kerja, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai mengapa kinerja itu harus dinilai atau diukur, lalu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari penilaian kerja, dan kita juga akan ngebahas mengenai objek penilaian prestasi kerja, serta siapa yang akan melakukan penilaian prestasi kerja tersebut dan bagaimana syarat untuk menjadi penilai dalam mengukur prestasi kerja tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai proses penilaian prestasi kerja, format penilaian prestasi kerja, kriteria ukuran dalam penilaian prestasi kerja, serta metode penilaian prestasi kerja. Selain itu juga akan membahas mengenai pendekatan dalam pengukuran prestasi kerja dan implikasi dari penilaian prestasi kerja tersebut. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam lingkungan perusahaan, maka perusahaan ini harus memiliki suatu sistem tentang penilaian kinerja karyawan guna mengetahui produktivitas serta kualitas yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Nah, sistem penilaian kerja ini merupakan sistem yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi atas seluruh sumber daya perusahaan, apakah sumber daya perusahaan tersebut itu telah berjalan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penilaian kinerja ini sangat diperlukan sekali, terutama untuk mengevaluasi terkait dengan efektivitas operasional perusahaan. Terkait dengan penilaian prestasi kerja, tentunya yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya diukur atau dinilai? Nah, dalam hal ini, pengukuran terhadap penilaian prestasi kerja tentunya berkaitan dengan kinerja dan prestasi kerja. Nah, apa itu kinerja? Kinerja ini merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di mana pada dasarnya pengertian kinerja ini dapat dimaknai secara beragam dan beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan. Sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan terkait dengan kinerja ini tentunya ada yang namanya prestasi kerja, di mana prestasi kerja ini merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.
Berdasarkan pada paparan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan apa sebenarnya penilaian prestasi kerja tersebut. Nah, penilaian prestasi kerja ini dapat dimaknai sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional dari suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran mereka yang mereka mainkan dalam organisasi tersebut. Selain itu, penilaian prestasi kerja juga dimaknai sebagai proses melalui mana organisasi-organisasi yang mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Selain itu juga dapat dimaknai sebagai sebuah metode di mana prestasi kerja seseorang ini didokumentasikan dan dievaluasi. Sehingga penilaian kinerja ini merupakan bagian dari pengembangan karir dan terdiri dari ulasan biasa mengenai kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Kalau kita sederhanakan mengenai pengertian penilaian prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adanya evaluasi yang sistematis, di mana evaluasi yang sistematis ini dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan operasional perusahaan ke depannya. Mengapa kinerja ini harus dinilai? Yang pertama, karena penilaian ini memberikan informasi untuk pengambilan keputusan penggajian dan promosi. Selain itu, sebagai sarana untuk mengkaji ulang mengenai perilaku bawahan dan sebagai bagian dari proses perencanaan karir serta penilaian tersebut membantu dalam pengelolaan dan perbaikan kinerja perusahaan ke depannya. Sehingga dalam hal ini kinerja perlu untuk dilakukan penilaian. Terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja, ada 2 tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah untuk tujuan administrasi personalia, karena hasil dari penilaian prestasi kerja ini akan dijadikan dasar dalam penetapan naik atau turunnya penghasilan karyawan dan penetapan kepesertaan pelatihan karyawan, serta penetapan jenjang karir jabatan karyawan seperti dilakukannya promosi, mutasi atau rotasi, atau demosi jabatan. Dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi mengenai kinerja dan produktivitas organisasi dan unit kerja pada umumnya, serta individu-individu karyawan dalam setiap jabatan khususnya. Nah, tujuan yang kedua dalam pelaksanaan penilaian kinerja ini adalah untuk tujuan pengembangan diri karyawan, yaitu meliputi sebagai dasar untuk mengidentifikasi mengenai kelebihan atau kekurangan karyawan sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melibatkan pegawai terkait dengan program-program pengembangan karyawan ke depannya.
Selain itu juga sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan kerja serta peningkatan motivasi kerja karyawan, dan juga sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan atau pejabat penilai dalam mengamati perilaku kerja karyawan secara keseluruhan. Nah, itulah dua tujuan utama dalam penilaian kinerja karyawan. Dalam literatur lain disebutkan mengenai tujuan penilaian kinerja karyawan ini, yaitu untuk pengembangan, untuk motivasi, untuk perencanaan SDM, untuk komunikasi, untuk keadilan, dan untuk validasi. Di mana terkait dengan pengembangan ini dapat menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut dan dapat membantu dalam mengevaluasi hasil program pelatihan. Nah, sedangkan terkait dengan motivasi, ini dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab, dan menstimulasi usaha untuk berprestasi lebih baik. Selain itu, terkait dengan perencanaan SDM, ini dapat memberikan input dan skill inventoris dan perencanaan SDM. Sedangkan terkait dengan komunikasi, ini dapat digunakan sebagai dasar diskusi secara terus-menerus antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan untuk keadilan, ini dapat digunakan sebagai alasan objektif untuk melakukan promosi, transfer atau mutasi, imbalan, dan pemberhentian kerja. Sedangkan terkait dengan validasi, ini dapat digunakan untuk menilai validasi alat seleksi yang digunakan untuk menilai pelamar kerja dan keefektifan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Setelah kita memahami mengenai tujuan dari pelaksanaan penilaian prestasi kerja ini, maka kita dapat mengetahui manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja. Di mana manfaat penilaian kinerja ini adalah sebagai perbaikan prestasi kerja dan penyesuaian kompensasi serta keputusan penempatan. Selain itu juga mengenai kebutuhan latihan dan pengembangan serta perencanaan dan pengembangan karir. Selain itu juga untuk memperbaiki penyimpangan proses staffing dan mengurangi ketidakakuratan informasi serta memperbaiki kesalahan desain pekerjaan dan kesempatan kerja yang adil serta membantu dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam literatur lain disebutkan mengenai manfaat dari penilaian kinerja, yaitu untuk melakukan perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan proses staffing, mendeteksi ketidaktepatan informasi, dan mendeteksi kesalahan desain jabatan. Selain itu, menjamin kesempatan kerja yang setara dan mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap kinerja serta memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Masih terkait dengan manfaat penilaian prestasi kerja, dalam literatur yang lain ini disebutkan bahwa manfaat penilaian prestasi kerja itu terbagi menjadi 3, yaitu bagi organisasi, bagi individu karyawan yang bersangkutan, dan bagi penilai. Di mana manfaat penilaian prestasi kerja bagi organisasi yaitu sebagai perbaikan kinerja, penyusunan kompensasi, keputusan penempatan tenaga kerja atau karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan karir.
Selain itu, sebagai peningkatan semangat kerja dan kegairahan kerja dan meningkatkan motivasi kerja, serta memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan dan memperbaiki atau mengembangkan uraian pekerjaan serta lain sebagainya. Sedangkan manfaat penilaian prestasi kerja bagi individu karyawan yaitu untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, dan adanya kejelasan mengenai standar hasil yang diterapkan oleh pekerja, serta adanya umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif. Selain itu, sebagai pengetahuan dan pengembangan tentang kekuatan dan kelemahan yang tentunya menjadi lebih besar, dan ini dipergunakan untuk membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Selain itu, manfaatnya adalah adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atasan dan peningkatan pengertian tentang nilai pribadi serta kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana pekerja tersebut itu dapat mengatasinya. Selain itu juga sebagai suatu pemahaman yang jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu untuk dilaksanakan untuk mencapai harapan tersebut. Dan juga sebagai manfaatnya adalah adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan dan kesempatan untuk mendiskusikan mengenai cita-cita dan bimbingan serta dorongan atau pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi terhadap cita-cita karyawan tersebut. Dan ini tentunya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasannya. Sedangkan manfaat penilaian prestasi kerja bagi penilai ini tentunya sebagai kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Dan juga sebagai kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap dan memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Selain itu, dapat sebagai identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi dan peningkatan kepuasan kerja. Selain itu, manfaatnya juga adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karyawan, tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan juga aspirasi dari mereka, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dari para manajer maupun dari karyawan itu sendiri. Selain itu juga sebagai kesempatan untuk menjelaskan mengenai tujuan dan prioritas dari penilaian dengan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. Dan juga untuk meningkatkan rasa harga diri yang kuat di antara manajer dan juga para karyawan karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan ide para manajernya. Dan juga sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM ataupun sasaran dari perusahaan itu sendiri. Dan juga sebagai kesempatan bagi manajer untuk menjelaskan kepada karyawan apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan, sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya, dan juga sukses sesuai dengan harapan dari manajer tersebut. Dan ini tentunya sebagai media untuk meningkatkan interpersonal relationship atau hubungan antar pribadi antara karyawan dan manajer atau pimpinannya. Dan juga dapat sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan dengan lebih memusatkan perhatian secara pribadi. Selain itu,
juga merupakan kesempatan berharga bagi manajer atau pimpinan agar dapat menilai kembali apa yang telah dilakukan sehingga ada kemungkinan merevisi target atau menyusun kembali prioritas ke depannya, serta bisa melakukan identifikasi mengenai kesempatan untuk melakukan rotasi atau perubahan terhadap tugas karyawan yang bersangkutan. Nah, inilah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penilaian prestasi kerja, baik bagi organisasi, bagi perusahaan, atau bagi individu dari karyawan tersebut, dan bahkan bagi penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja tersebut. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa objek dari penilaian prestasi kerja tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada 3 objek yang menjadi sasaran dalam penilaian prestasi kerja. Yaitu yang pertama adalah hasil kerja individu. Ini biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya per unit yang dikeluarkan. Objek yang kedua adalah terkait dengan perilaku. Ini seperti ketepatan waktu dalam memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta tingkat absensi. Sedangkan objek yang ketiga adalah terkait dengan sifat, di mana ini merupakan objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja. Kenapa? Karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, mampu bekerja sama, dan lain sebagainya. Dari 3 objek penilaian tersebut, yaitu terkait dengan hasil kerja individu, perilaku, dan sifat dari karyawan, tentunya ada dasar yang dinilai, yaitu uraian pekerjaan dari setiap individu karyawan yang bersangkutan. Sedangkan unsur-unsur yang dinilai yaitu terkait dengan kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan atau leadership, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Nah, sekarang terkait dengan penilaian prestasi kerja ini, siapa yang dapat melakukan penilaian? Di sini yang dapat melakukan penilaian itu dapat dilakukan oleh yang pertama adalah seorang atasan langsung yang menilai bawahannya, atau yang kedua adalah sekelompok atasan yang menilai bawahannya, atau yang ketiga yaitu sekelompok rekan sekerja yang menilai seorang rekan sekerja tertentu, atau opsi yang keempat adalah para karyawan yang menilai atasan, dan opsi yang kelima yaitu tim yang telah dibentuk oleh organisasi yang bertugas untuk memberikan penilaian. Terkait dengan siapa yang akan melakukan penilaian tersebut, tentunya ada beberapa catatan yang harus dipahami bahwa kalau penilaian hanya dilakukan oleh atasan, ini tentunya cepat dan langsung dan dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. Biasanya ini secara subjektif pada akhirnya. Sedangkan kalau penilaian oleh kelompok lini, maka atasan dan atasannya lagi ini bersama-sama membahas mengenai kinerja dari bawahan yang dinilai tersebut.
Sedangkan bila mana penilaian dilakukan oleh kelompok, maka atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengan yang bersangkutan dan atasan langsung yang akan membuat keputusan akhir. Sedangkan bila mana penilaian melalui keputusan komite, dalam hal ini manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir mengenai hasil, di mana hasilnya ini sebenarnya didasarkan pada pilihan mayoritas. Sedangkan bila mana penilaian berdasarkan pada peninjauan lapangan, ini sama seperti kelompok staf, namun dalam hal ini melibatkan wakil dan pimpinan pengembangan atau Departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen. Sedangkan bila mana penilaian dilakukan oleh bawahan atau sejawat, ini mungkin akan terlalu subjektif dan mungkin juga digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lainnya. Apa saja syarat-syarat sebagai penilai terkait dengan penilaian prestasi kerja? Yang pertama, penilai ini harus jujur, adil, objektif, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang unsur-unsur yang dinilai. Dan yang kedua yaitu penilai ini hendaknya mendasarkan pada penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur yang dinilai. Tidak memberikan penilaian melebihi dari unsur-unsur yang dinilai tersebut. Dan yang ketiga yaitu penilai harus jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang akan dinilainya. Dan yang keempat yaitu penilai harus memiliki kewenangan formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang kelima terkait dengan syarat-syarat penilai prestasi kerja yaitu penilai memiliki keimanan yang kuat supaya bertindak dengan jujur dan adil dalam pelaksanaan penilaian tersebut. Terkait dengan proses penilaian prestasi kerja, ini kita dapat melihat bahwa untuk menghasilkan prestasi kerja karyawan tentunya perlu dilakukan yang namanya penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini tentunya harus dibuat yang namanya ukuran-ukuran mengenai penilaian prestasi kerja serta bagaimana standar input, standar proses, dan juga standar output untuk menghasilkan yang namanya penilaian prestasi kerja. Nah, setelah melakukan penilaian prestasi kerja tersebut, maka kita akan mengetahui atau mendapatkan umpan balik dari karyawan. Dan ada beberapa catatan-catatan yang terkait dengan karyawan dalam proses penilaian kinerja tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi dasar dalam keputusan yang diambil oleh personalia sehingga dapat mengukur terkait dengan hasil dari prestasi kerja karyawan tersebut. Nah, untuk semua hal tersebut maka kita perlu melakukan yang namanya identifikasi tujuan-tujuan yang spesifik terkait dengan penilaian kinerja serta menyusun kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada karyawan dan memeriksa pelaksanaan pekerjaannya dan memberikan penilaian pada proses kinerja tersebut dan mendiskusikan hasil penilaian tersebut itu dengan karyawan yang dinilai. Terkait dengan penilaian prestasi kerja ini ada korelasi antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Nah, terkait pada tujuan organisasi dan tujuan individu ini ada tindakan yang perlu dilakukan untuk dapat menghubungkan
dua tujuan tersebut, di mana harus dibangun terlebih dahulu standar kinerjanya, yaitu dengan uraian pekerjaan dan tujuan dari uraian pekerjaan tersebut, sehingga dapat melibatkan tujuan individu dan tujuan organisasi dalam menyusun standar kinerja ini. Dan dilanjutkan dengan penilaian prestasi kerja yang merupakan evaluasi terhadap kemampuan dan motivasi dari karyawan tersebut. Serta selanjutnya setelah melakukan penilaian prestasi kerja ini yaitu melakukan perencanaan SDM, kompensasi upah ataupun kompensasi bonus, memberikan program diklat, memberikan program motivasi. Sehingga dari penggunaan tersebut yang berupa perencanaan SDM, perencanaan kompensasi, program diklat, dan juga motivasi, ini akan dapat membentuk terhadap tujuan organisasi dan tujuan individu. Selain itu, dalam proses penilaian prestasi kerja ini juga berhubungan erat dengan visi dan misi perusahaan, di mana visi dan misi perusahaan ini diturunkan dalam bentuk struktur organisasi perusahaan, jabatan-jabatan dalam perusahaan, serta uraian tugas dari jabatan tersebut, serta hasil kerja jabatan. Nah, hasil kerja dan tugas-tugas jabatan inilah yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja jabatan, yaitu menggunakan penilaian terhadap prestasi kerja. Dan ini tentunya berhubungan erat dengan target dari pemegang saham perusahaan yang tersalurkan dalam visi dan misi perusahaan. Dan oleh karenanya, untuk mencapai target dari pemegang saham perusahaan tersebut, dilakukannya yang namanya penilaian prestasi kerja untuk menjadi tolak ukur dalam kinerja jabatan yang telah dibuat dalam perusahaan tersebut. Langkah-langkah dalam penilaian, dalam proses penilaian prestasi kerja ini yaitu yang pertama adalah mendefinisikan pekerjaan, lalu dilanjutkan dengan meyakinkan semua terkait dengan setuju pada kewajiban dan tugasnya, memberikan penilaian terhadap kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan memberikan umpan balik serta mendiskusikan kemajuan dan membuat rencana ke depannya. Sedangkan terkait dengan format dari penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama adalah menentukan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria untuk penilaian. Yang kedua, menentukan kebijakan penilaian kinerja, kapan dilakukan penilaian, seberapa sering dilakukan penilaian, dan siapa yang seharusnya melakukan penilaian terhadap karyawan. Dan yang ketiga yaitu penilai mengumpulkan data mengenai kinerja karyawan. Dan yang keempat, mendiskusikan hasil penilaian ini dengan karyawan. Dan yang kelima, membuat keputusan dan mencatat serta menyimpan hasil penilaian tersebut. Terkait dengan kriteria mengenai ukuran penilaian prestasi kerja, ini dapat dilihat dengan strategi kongruen, di mana ini merupakan derajat di mana ukuran kinerja adalah kongruen dengan tujuan dan strategi perusahaan. Artinya saling berhubungan dengan tujuan dan strategi organisasi. Selain itu, kriteria dalam ukuran penilaian prestasi kerja ini harus reliabilitas, di mana dalam hal ini konsisten mengenai ukuran kinerjanya. Selain itu juga spesifik, di mana ukuran kinerja ini memberikan pedoman kepada karyawan tentang apa yang diharapkan untuk mereka kerjakan dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Selain itu,
Kriteria ukuran penilaian kerja ini terkait dengan validitas yang merupakan derajat di mana ukuran kinerja menilai semua aspek-aspek kinerja yang relevan dan tidak terkontaminasi oleh aspek lainnya. Dan yang terakhir terkait dengan kriteria ukuran penilaian kerja ini adalah acceptability, di mana ini berkenaan dengan apakah orang yang menggunakan ukuran kinerja ini menerima terhadap hasil dari penilaian kinerja tersebut. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan metode yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja, di mana kita ketahui bahwa terkait dengan metode yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok metode penilaian prestasi masa lalu atau kita menyebutnya metode penilaian prestasi kerja tradisional. Sedangkan kelompok yang kedua adalah metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi masa depan atau kita menyebutnya adalah metode penilaian prestasi kerja modern. Nah, terkait untuk yang kelompok pertama yaitu metode penilaian prestasi kerja masa lalu, ini terbagi menjadi 8 metode yang dapat dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja. Apa saja metode yang biasanya dipergunakan? Yaitu yang pertama adalah skala peringkat, yang kedua checklist, yang ketiga metode pilihan terarah, yang keempat teknik insiden kritikal, yang kelima skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku, yang keenam metode evaluasi lapangan, yang ketujuh penilaian tes dan observasi, serta yang kedelapan adalah pendekatan-pendekatan yang bersifat komparatif. Untuk bahasan pertama dalam metode tradisional, yaitu yang pertama adalah metode skala peringkat atau rating scale method. Ini merupakan penilaian para karyawan yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah ditetapkan atau pada skala tertentu. Di mana penilaian ini dilakukan oleh seorang penilai yang biasanya merupakan atasan langsung dan dilakukan secara subjektif. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu penyusunan dan administrasinya tidak mahal, latihan yang diperlukan penilaian juga sedikit, dan tidak memakan waktu yang banyak serta dapat digunakan terhadap jumlah karyawan yang besar. Sedangkan kelemahan dari metode skala peringkat ini yaitu yang pertama adalah sulit dalam menentukan kriteria yang relevan terhadap pelaksanaan kerja apabila formulir yang akan digunakan ini untuk semua pekerja. Selain itu, ada kalanya suatu kriteria penting bagi pekerjaan tertentu, tetapi tidak tercakup dalam formulir penilaian tersebut. Dan yang ketiga, apabila kriteria prestasi kerja ini terlalu sulit untuk didefinisikan, maka formulir isian ini bisa berisi variabel kepribadian yang tidak relevan dan juga dapat mengurangi arti dari penilaian. Selain itu, hasil yang diperoleh dari formulir dan prosedur yang distandarisasikan tersebut itu tidak selalu berhubungan dengan pelaksanaan kerja. Ini adalah contoh form penilaian prestasi kerja dengan menggunakan metode skala peringkat, di mana pada form tersebut itu ada faktor-faktor penilaian, misal kehadiran, sikap, inisiatif, dan lain sebagainya. Nah, skala ratingnya itu ada dari poin 5 adalah sangat baik, poin 4 baik, poin 3 sedang, poin 2 buruk, dan poin 1 sangat buruk. Sehingga pada masing-masing faktor penilaian tersebut itu diberikan penilaiannya. Dan total skornya dijumlahkan untuk mengetahui berapa penilaian prestasi kerja terhadap karyawan yang bersangkutan.
Metode berikutnya dalam metode tradisional adalah metode checklist atau checklist method, di mana metode checklist ini merupakan penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai ini memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melaksanakannya. Nah, standar-standar unjuk kerja ini misalnya adalah pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, dan lain sebagainya. Nah, penilaian ini pada umumnya dilakukan secara subjektif. Pada metode checklist ini terdapat item-item yang masing-masing itu diberikan bobot, di mana pemberian bobot ini memungkinkan penilai dapat menjumlahkan skor yang diperoleh untuk memperoleh skor total atau skor akhir. Nah, metode checklist ini dapat memberikan gambaran mengenai prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, namun penggunaan kalimat yang umum ini dapat mengurangi keterkaitannya dengan pekerjaan. Ini adalah contoh form mengenai penilaian prestasi kerja dengan metode checklist, di mana akan ada bobot yang akan diberikan pada masing-masing kriteria, sehingga akan diketahui bobot secara keseluruhan. Metode tradisional berikutnya yang dipergunakan sebagai penilaian prestasi kerja adalah metode pilihan terarah, di mana metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dari penilai. Salah satu sasaran pendekatan pilihan menggunakan metode ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Metode ini mengharuskan penilai untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan pasangan pernyataan tentang karyawan yang dinilai, di mana seringkali pasangan pernyataan tersebut itu bernada positif atau bernada negatif. Nah, kelebihan dari metode ini adalah mengurangi penyimpangan penilaian karena beberapa karyawan ini harus dinilai seperti atasan kepada yang lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah pernyataan yang bersifat lebih umum tentunya tidak bisa mencerminkan hubungan pekerjaan yang spesifik. Sehingga dengan demikian metode ini telah dapat dipergunakan untuk membatasi kegunaannya dalam membantu karyawan dalam meningkatkan hasil kerja mereka. Bahkan lebih buruk lagi, seorang karyawan terkesan diremehkan ketika satu pernyataan itu diarahkan ke pilihan yang lain. Sehingga dalam hal ini penggunaan metode pilihan terarah ini harus berhati-hati pada saat melakukan penilaian prestasi kerja. Metode tradisional berikutnya yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah metode teknik insiden kritikal atau critical incident technique, di mana metode ini merupakan penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku tersebut itu tindakan yang baik atau positif atau tidak baik, atau kita kenalnya sebagai tindakan yang negatif. Nah, penilaian ini dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-perilaku kritis tersebut dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. Nah, metode ini berguna sebagai bahan masukan kepada karyawan, sehingga karyawan tersebut itu dapat mengurangi kesalahan yang mungkin pernah dilakukannya. Terkait dengan metode teknik insiden kritikal ini, ada kelebihan dari metode ini, yaitu bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada karyawan terkait dengan pekerjaan yang langsung ditanganinya.
Sedangkan kelemahannya yaitu penilai seringkali tidak mencatat ketika insiden itu benar-benar terjadi. Kemudian tepat sebelum akhir masa penilaian, mereka ini menambahkan catatan baru. Nah, ketika itu terjadi, penyimpangan yang dicatat itu terkesan dilebih-lebihkan, bahkan cenderung mengada-ngada dan dapat bersifat subjektif. Contoh form penilaian mengenai prestasi kerja dengan critical incident teknik ini yaitu misalnya ada beberapa kegiatan yang sifatnya insiden kritikal yaitu mengenai pengawasan sisa bahan baku misalnya. Nah, ini ada tanggal penilaian dan juga apa yang menjadi faktor penilaian baik itu penilaian positif ataupun penilaian negatif. Sehingga catatan tersebut itulah yang menjadi dasar untuk memberikan koreksi kepada karyawan dan memberikan inputan perbaikan ke depannya. Metode tradisional berikutnya yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku atau behaviorally anchored rating scales, di mana metode penilaian kinerja dengan menggunakan metode skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku ini merupakan metode penilaian yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi atau perilaku tertentu dari karyawan yang dinilai. Nah, metode ini terdiri dari suatu seri di mana 5 hingga 10 skala perilaku vertikal untuk setiap indikator kinerja, yaitu untuk setiap dimensi ini biasanya disusun dari 5 hingga 10 ancor atau jangkar atau istilah lainnya adalah pengkait. Nah, ancor atau jangkar atau pengkait ini dimaksudkan sebagai perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensinya. Nah, ancor ini disusun dari yang nilainya paling tinggi hingga nilainya paling rendah. Dan ancor tersebut ini dapat berupa critical incident yang diperoleh melalui analisis jabatan. Untuk lebih mudah dalam memahami skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku atau behaviorally anchored rating scale ini ada beberapa contoh dalam tabel perumusan penilaian dengan metode BARS atau behavioral anchored rating scale ini, di mana ada indikator, ada rating, dan juga ada ancor. Contoh misalnya indikator yang dinilai adalah terkait dengan disiplin. Maka disiplin ini terbagi menjadi skala 5 yaitu dari angka tertinggi 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, masing-masing rating ini memiliki ancor atau pengkait atau penilai. Untuk angka 5 misalnya hadir tepat waktu secara konsisten dengan keterlambatan 0%. Sedangkan angka 4 merupakan tingkat kehadiran kurang dari atau sama dengan 95%. Sedangkan angka 3 misalnya hadir tetapi kadang suka terlambat datang dengan kondisi mendapatkan izin. Sedangkan angka 2 di mana tingkat absensi ini melebihi dari 10% dan datang terlambat. Sedangkan angka 1 sering datang terlambat dan record absen yang tidak jelas. Nah, ini indikator ada beberapa contoh lainnya misalnya tanggung jawab, teamwork, leadership, problem solving, dan decision taking skill. Dan masing-masing dari indikator tersebut ini ada ratingnya dari angka 5 sampai angka 1 dan masing-masing rating tersebut itu ada pengkaitnya, ada ancornya. Sehingga kita memudahkan untuk memberikan penilaian terhadap karyawan. Contoh berikutnya terkait dengan lanjutan dari tabel perumusan penilaian dengan metode behaviorally anchored rating scale ini ada indikator mengenai self motivation,
ada analysis thinking, ada achievement orientation, ada inovatif, ada masalah kepatuhan, ada masalah kejujuran, di mana masing-masing indikator ini sama mekanismenya, ada rating penilaian dari 5 sampai 1 dan masing-masing angka penilaian tersebut ini memiliki jangkar pengkaitnya yaitu berupa ancor, sehingga hal tersebut memudahkan dalam mekanisme penilaian prestasi kerja terhadap karyawan yang dinilai. Terkait dengan metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini, tentunya dalam pelaksanaannya paling tidak itu membutuhkan 5 tahapan. Di mana yang pertama adalah membuat critical incident atau kejadian kritis, di mana hal ini dilakukan dengan cara bertanya kepada seseorang yang mengetahui mengenai pekerjaan atau pemegang jabatan dan atau penyelia untuk menjelaskan mengenai ilustrasi khusus terkait dengan kejadian kritis yang berhubungan dengan kinerja yang efektif dan yang tidak efektif ataupun yang bisa dilakukan dengan cara analisis jabatan. Dan yang kedua, tahapan yang kedua adalah mengembangkan dimensi kinerja, di mana dalam tahap ini kejadian tersebut itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil yang berupa dimensi kerja dan didefinisikan setiap dimensi seperti keterampilan menjual dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas contoh saja. Nah, tahap yang ketiga terkait dengan pelaksanaan dari metode ini adalah mengalokasikan kembali kejadian. Kelompok lain dari orang-orang yang juga mengetahui pekerjaan ini kemudian mengalokasikan kembali kejadian kritis ini dari awal. Mereka membuat definisi pengelompokan dan kejadian kritis dan harus menugaskan kembali setiap kejadian tersebut itu untuk kelompok yang mereka anggap paling sesuai. Artinya dalam hal ini adalah melakukan uji coba dalam pengalokasian kembali mengenai kejadian kritis tersebut yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya. Dan tahapan berikutnya adalah membuat skala kejadian. Ini tentunya dengan membuat peringkat perilaku yang dijelaskan oleh kejadian kritis tersebut dengan seberapa efektif dan efisiennya. Dan setiap perilaku kritis ini mempresentasikan mengenai kinerja pada masing-masing dimensinya. Dan yang terakhir terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini adalah mengembangkan perangkat akhir, dan ini pilihan sekitar 5 hingga 10 kejadian sebagai standar dalam perilaku dimensi tersebut. Yang perlu diperhatikan sebagai catatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini, di mana metode ini sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu menyita waktu yang jika dibandingkan dengan metode penilaian lainnya. Namun, ada beberapa sisi positif dengan menggunakan metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini. Yaitu yang pertama adalah ukuran yang lebih akurat, di mana orang-orang yang mengembangkan metode ini, metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini adalah mereka yang sebenarnya ahli dalam bidang SDM. Selain itu juga dilibatkan pula orang-orang yang memahami pekerjaan serta persyaratannya dengan lebih baik daripada orang lain. Dan hal ini seharusnya menghasilkan kinerja pekerjaan yang lebih akuratif untuk memberikan yang namanya penilaian. Yang kedua, standar yang tentunya lebih jelas, karena kejadian kritis ini di sepanjang skala menjelaskan apa yang harus dicari berkaitan dengan kinerja superior, kinerja rata-rata, dan seterusnya. Sisi positif yang ketiga yaitu terkait dengan umpan balik, di mana kejadian kritis ini memudahkan untuk menjelaskan peringkat pada yang dinilai. Dan yang keempat yaitu terkait dengan dimensi independen, maka ada pengelompokan secara sistematis kejadian kritis ke dalam 5 hingga 10 dimensi kerja.
dan harus membantu untuk membuat dimensi kerja tersebut itu terkait antara satu dengan lainnya. Contoh misalnya dalam hal ini penilaian lebih memilih untuk tidak memberikan peringkat tinggi kepada karyawan di semua dimensi hanya karena dia berperingkat tinggi dalam keterampilan sebagai seorang penjual. Ini contoh misalnya. Dan sisi positif yang kelima tentunya terkait dengan masalah konsistensi, di mana dalam penilaian kinerja berdasarkan metode Behaviorally Anchored Rating Scale ini tampaknya konsistensi dan dapat dipercaya secara relatif. Karena apa? Karena penilaian yang diberikan oleh penilai yang berbeda-beda terhadap orang yang sama akan cenderung sama karena ada parameter yang sudah dibuat dalam metode Behaviorally Anchored Rating Scale tersebut. Metode tradisional berikutnya yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah metode evaluasi lapangan atau field review method. Di mana pada metode ini tenaga ahli yang diwakilkan dari personelnya ini turun ke lapangan untuk membantu atasan langsung dalam memberikan penilaian kepada karyawan. Nah, tenaga ahli yang ditugaskan ini mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung mengenai prestasi kerja dari karyawan yang ingin dinilai. Kemudian tenaga kerja dari personelnya ini mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut dan dikirimkan kembali kepada atasan langsung untuk dilakukan review dan perubahan serta persetujuan dan pembahasan dengan karyawan yang dinilai. Sehingga akan ada pencatatan penilaian pada form yang telah dipersiapkan oleh tenaga ahli tersebut sehingga menjadi dokumen penilaian yang dipergunakan oleh perusahaan. Metode tradisional berikutnya yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah metode penilaian tes dan observasi atau performance test and observation. Nah, metode ini didasarkan pada tes pengetahuan dan tes keterampilan di mana tes yang dilakukan ini dapat berupa tes tulis atau peragaan keterampilan. Tentunya dengan syarat bahwa tes ini harus valid dan dapat dipercaya. Sedangkan kelebihan dan kelemahan dari metode tes dan observasi ini adalah kalau berkaitan dengan kelebihan ini berkaitan langsung atas prestasi kerja dan tugas pekerjaan dari seseorang serta prinsip standarisasi dapat dipegang teguh. Sedangkan kelemahannya dalam metode penilaian tes dan observasi ini biayanya mahal, yaitu untuk menyediakan alat tes atau mendatangkan penilai dari luar organisasi. Metode tradisional yang terakhir yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah metode pendekatan yang bersifat komparatif atau comparative evaluation approach, di mana metode ini merupakan metode yang mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan karyawan lain dengan kegiatan yang sejenis. Dalam artian bahwa kinerja dari karyawan yang akan dinilai ini dibandingkan dengan prestasi kerja dari karyawan yang lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab sejenis. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai atau seorang karyawan dengan rekan sekerjanya yang dilakukan oleh atasan langsung dengan beberapa teknik seperti misalnya pemeringkatan atau pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan ataupun pemberian poin atau angka. Atau juga dapat menggunakan metode perbandingan dengan pegawai lain. Kelompok metode penilaian prestasi kerja yang kedua yaitu metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada masa depan atau metode penilaian prestasi kerja modern. Nah,
Dalam kelompok metode penilaian prestasi kerja ini ada 4 metode yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah metode penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Dan metode yang kedua yaitu metode manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Dan yang ketiga yaitu metode penilaian psikologikal atau psychological appraisal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan metode pusat-pusat penilaian atau assessment center. Penjelasan detailnya mengenai metode modern yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama adalah self-appraisal atau penilaian diri sendiri, di mana ini merupakan penilaian karyawan untuk diri sendiri dengan harapan karyawan tersebut itu dapat mengidentifikasi mengenai aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya dalam hal ini organisasi atau karyawan yang bersangkutan, terutama atasan dari penilai tersebut, ini mengemukakan mengenai harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan kepada karyawan yang dinilai, kepada tujuan organisasi dan ataupun pada tantangan-tantangan organisasi. Sehingga berdasarkan pada informasi tersebut, karyawan tersebut ini dapat mengidentifikasi mengenai aspek-aspek perilaku yang perlu dilakukan perbaikan ke depannya. Dan untuk metode berikutnya dengan metode manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective, di mana manajemen by objective ini merupakan sebuah program manajemen yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapainya. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaannya? Dalam hal ini atasan menginformasikan tujuan yang akan dicapai unit kerjanya yang merupakan tujuan yang lebih atas dengan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Kemudian setiap individu ini menentukan tujuan masing-masing yang dirundingkan dengan atasan, tantangan, dan juga cara mengatasinya untuk periode waktu tertentu. Dan pada akhir periode yang telah ditetapkan, atasan dan bawahan ini melakukan evaluasi tentang pencapaian tujuan tersebut. Metode modern berikutnya yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah psychological appraisal atau penilaian psikologikal, di mana ini merupakan penilaian secara psikologis. Prosesnya yaitu penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui mengenai potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya, seperti kemampuan intelektual dan juga bisa saja berkaitan dengan motivasinya. Nah, penilaian ini dilakukan melalui tes psikologi seperti tes kecerdasan emosional, dan juga tes kepribadian. Dan metode yang terakhir yaitu assessment center atau pusat-pusat penilaian, di mana assessment center ini merupakan penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui mengenai potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, proses pelaksanaannya ini dilakukan dengan cara interview secara mendalam, tes psikologi, pemeriksaan latar belakang, penilaian rekan kerja, diskusi terbuka, dan mensimulasi pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan dari suatu masalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan juga potensi dari seseorang yang dinilai tersebut. Selain pada dua kelompok metode tersebut, yaitu kelompok metode penilaian tradisional dan juga kelompok metode penilaian modern, ada juga metode penilaian prestasi kerja yang saat ini umum dipergunakan, yaitu metode penilaian umpan balik 360 derajat, di mana
Dalam metode penilaian ini meliputi masukan evaluasi dari banyak level, baik dari dalam perusahaan maupun dari sumber-sumber eksternal. Nah, dalam metode penilaian umpan balik 360 derajat ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai tersebut itu memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan juga bisa dari pelanggan internal dan eksternal, sehingga dapat memberikan umpan balik sebesar 360 derajat untuk memberikan penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Untuk lebih memahami berkenaan dengan metode yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja, maka kita dapat menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan untuk melakukan pengukuran prestasi kerja. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan komparatif, di mana pendekatan komparatif ini membandingkan kinerja seorang karyawan dengan kinerja karyawan lainnya. Nah, metode yang bisa dipergunakan yaitu bisa menggunakan metode ranking, di mana dalam hal ini para karyawan ditentukan peringkatnya menurut tingkat kinerja mereka yang relatif dibandingkan dengan para karyawan yang lain. Selain itu, dalam pendekatan komparatif ini, metode yang bisa dipergunakan juga adalah metode pie rate comparison, di mana metode ini membandingkan setiap karyawan dengan karyawan lain dan menentukan peringkat akhir atas dasar jumlah skor yang lebih baik dari capaian yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Nah, metode lainnya dalam pendekatan komparatif ini adalah metode Forsyth Distribution, di mana metode ini menggunakan format ranking, tetapi para karyawan ditempatkan dalam sebuah kelompok atau kategori-kategori yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan atribut, di mana dalam pendekatan ini memfokuskan pada apakah karyawan ini memiliki atribut tertentu atau karakteristik tertentu yang diyakini memberikan kontribusi terhadap suksesnya organisasi suatu perusahaan. Nah, dalam pendekatan atribut ini, metode yang biasanya dipergunakan adalah metode graphic rating scale, di mana dalam metode ini penilai mengevaluasi kinerja karyawan dengan dasar serangkaian dimensi kinerja pada suatu skala inkremental. Nah, ini biasanya membuat daftar sifat-sifat seperti kualitas dan reliabilitas dari karyawan yang bersangkutan dengan memberikan penilaian kinerja dari yang tidak memuaskan sampai dengan sangat memuaskan, sehingga penilaian keseluruhan adalah dengan mentotal dari masing-masing penilaian tersebut. Dan biasanya bawahan ini dinilai dengan menggunakan sistem kualitas atau pada setiap kualitasnya. Sedangkan metode lain yang dipergunakan dalam pendekatan atribut ini adalah menggunakan metode Mixed Standard Scale, di mana ini menilai kinerja karyawan atas dasar dimensi-dimensi kinerja relevan yang diurai dalam pernyataan-pernyataan yang mencerminkan mengenai kinerja baik atau rata-rata atau mungkin tidak baik untuk setiap dimensinya, dan kemudian dicampur dengan pernyataan-pernyataan lain dari dimensi-dimensi lain yang menggunakan instrumen penilaian yang sifatnya nyata. Nah, itu beberapa metode yang dipergunakan dalam pendekatan atribut. Pendekatan berikutnya yang dipergunakan dalam pengukuran prestasi kerja adalah pendekatan keperilakuan. Nah, pendekatan ini sebenarnya bermaksud untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus ditunjukkan agar efektif dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, biasanya metode yang dipergunakan dalam pendekatan keperilakuan ini yaitu metode critical incident, di mana metode ini memfokuskan pada penilaian bagaimana perilaku kunci atau perilaku yang penting yang membedakan antara kinerja efektif dan kinerja yang tidak efektif.
Selain itu, metode yang dipergunakan dalam pendekatan keperilakuan ini adalah behaviorally anchored rating scale, di mana ini dikembangkan atas dasar pendekatan insiden kritis yang dirancang untuk menentukan secara spesifik mengenai berbagai dimensi kinerja melalui pengembangan behavioral accord atau penjaring dari lingkungan atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang terkait dengan berbagai tingkat kinerjanya. Sedangkan metode lainnya yaitu menggunakan behavioral observation scales, di mana ini dikembangkan atas dasar pendekatan insiden kritis juga, dan penilai tidak diminta untuk menilai tingkat kinerja yang ditunjukkan karyawan, tetapi menilai frekuensi karyawan dalam menunjukkan perilaku pekerjaannya. Nah, yang lain yang dipergunakan sebagai metode pada pendekatan keperilakuan ini biasanya adalah assessment center, di mana metode ini merupakan suatu teknis evaluasi perilaku yang terstandarisasi berdasarkan multiple value judgment. Dan ini selama penilaian, biasanya individu-individu karyawan diminta untuk melakukan sejumlah tugas yang disimulasikan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini penilai melakukan observasi terhadap perilaku individu karyawan dan mengevaluasi keterampilan atau potensinya sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang manajer. Pendekatan terakhir yang biasanya dipergunakan dalam pengukuran prestasi kerja adalah menggunakan pendekatan hasil, di mana dalam pendekatan hasil ini memfokuskan pada pengelolaan sasaran, hasil-hasil suatu pelaksanaan pekerjaan atau kelompok pekerjaan yang dapat diukur. Nah, dalam pendekatan hasil ini, metode yang biasanya dipergunakan adalah manajemen by objektif. Dalam metode manajemen by objektif ini, atasan dan bawahan secara bersama-sama menetapkan berbagai tujuan atau sasaran kinerja, rencana kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan kriteria pengukuran dan penilaian dari kinerja tersebut. Metode lainnya yang biasanya dipergunakan dengan pendekatan hasil ini adalah metode Productivity Measure and Evaluation System, di mana metode ini memotivasi para karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Dan metode ini memberikan sarana pengukuran dan pemberian umpan balik informasi mengenai produktivitas kepada karyawan. Nah, itulah beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memahami mengenai metode yang dapat dipergunakan dalam pengukuran prestasi kerja. Tentunya dalam merancang sebuah sistem penilaian yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang mungkin saja akan menjadi permasalahan dalam penilaian prestasi kerja. Di mana yang pertama yaitu berkenaan dengan kendala hukum atau kendala legal. Dalam hal ini, penilaian prestasi kerja ini harus bebas dari diskriminasi yang tidak sah atau tidak legal, sehingga penilaian ini harus dapat dipercaya dan absah. Nah, beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu harus didasarkan pada hasil analisis jabatan dan juga harus ada standar formalnya. Standar ini harus dikomunikasikan dengan karyawan sebelum periode penilaian. Selain itu, data yang digunakan ini juga harus objektif dan tidak terkontaminasi, serta pengukuran ini harus menggunakan dimensi kerja yang spesifik. Nah, jika ada yang dinilai ini adalah berupa perilaku, maka penilai harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Selain itu juga untuk meningkatkan rehabilitas perlu ada lebih dari satu penilai, tidak cukup dengan hanya satu penilai saja.
Dan penilaian yang ekstrim ini tentunya perlu dilengkapi dengan dokumentasi keperilakuan. Serta para karyawan yang diberi kesempatan untuk melakukan penilaian, ini tentunya benar-benar melakukan penilaian terhadap mereka, dan para penilai ini harus dilatih untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan agar mampu memberikan penilaian secara konsisten. Dan yang terakhir, penilaian ini harus sering dilakukan dan paling tidak dilakukan setahun sekali. Dan kendala yang kedua yang menjadi tantangan dalam menyusun sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif yang bisa menjadi permasalahan ke depannya adalah terkait dengan bias penilai. Dalam hal ini munculnya subjektivitas dalam ukuran penilaian tentunya mengakibatkan peluang munculnya bias. Nah, bias ini merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat, dan bias ini merupakan ketidakakuratan dalam pengukuran. Nah, beberapa bias penilai ini yang paling umum terjadi, yaitu yang pertama adalah halo efek, di mana ini merupakan penyimpangan yang bersifat pendapat pribadi atau sifatnya adalah subjektif. Nah, halo efek ini di mana penilai cenderung memberikan nilai baik bagi karyawan yang dikenalnya. Sebaliknya, yang kurang kenal diberikan nilai sedang atau kurang. Bias penilaian yang kedua adalah the error of central tendency, di mana ini merupakan kecenderungan kesalahan yang terpusat, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada karyawan, sehingga dia tidak bisa memberikan penilaian secara subjektif. Nah, bias penilaian yang ketiga adalah the leniency and centeredness bias, yaitu bias kemurahan dan ketegasan hati, di mana penilai dalam hal ini terlalu lunak atau terlalu keras. Dan bias yang keempat yaitu personal prejudice, yaitu yang berkaitan dengan prasangka personal, di mana dalam hal ini penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat atau kepada karyawan yang dinilai. Dan bias yang terakhir adalah the recency effect atau efek budaya kekinian, yang mana dalam hal ini penilai mendasarkan penilaiannya pada perilaku kerja yang terjadi pada akhir terjadi. Nah, untuk tantangan atau permasalahan yang ketiga dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif ini adalah berkaitan dengan penerimaan hasil penilaian, di mana kadangkala karyawan atau orang yang dinilai itu tidak terima terhadap hasil penilaian, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya diskusi untuk memberikan penjelasan bahwa penilaian sudah dilakukan secara objektif dan diharapkan ada perbaikan kinerja dari hasil penilaian tersebut. Hal terakhir yang perlu dipahami terkait dengan penilaian kinerja karyawan ini adalah berkaitan dengan implikasi dari penilaian kinerja, di mana proses penilaian kinerja ini tentunya menghasilkan evaluasi atas kinerja karyawan pada waktu lalu atau pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini, ketepatan penilaian tentunya tergantung pada standar, ukuran, dan teknologi evaluasi yang dipilih. Selain itu, proses penilaian tentunya kurang memiliki nilai bila karyawan itu tidak menerima terhadap umpan balik dari kinerja mereka. Oleh karena itu, bagian kritis dari proses penilaian ini adalah wawancara untuk melakukan evaluasi, di mana wawancara evaluasi ini merupakan periode peninjauan kembali terkait dengan prestasi kerja yang memberikan kepada karyawan umpan balik tentang prestasi kerja di masa lalu dan potensi mereka yang diharapkan berkembang untuk mencapai tujuan perusahaan.
Setelah kita mempelajari secara keseluruhan mengenai poin-poin dalam penilaian prestasi kerja, maka kita dapat membuat suatu kesimpulan bahwa penilaian prestasi kerja atau performance appraisal ini merupakan proses di mana organisasi-organisasi atau perusahaan melakukan evaluasi atau menilai terhadap prestasi kerja dari karyawannya. Nah, kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan Departemen Personalia dan memberikan feedback kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja ini tentunya menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja karyawan di masa lalu dan atau prediksi prestasi kerja mereka di masa yang akan datang. Proses penilaian ini tentunya akan sia-sia apabila para karyawan tidak memberikan atau tidak menerima feedback mengenai prestasi kerja mereka. Tanpa adanya pemberian feedback tersebut kepada karyawan, maka perilaku karyawan tersebut itu tidak akan dapat diperbaiki.